Taruh di bawah aja. Taruh di bawah aja. Hah? Panjangnya kamu lagi di mana gitu? Di hobi.
Tadi kan masih clearance tuh, nggak boleh kan? Tapi belum bergerak ke sana juga. Jadi masih clearance sih. Saya ada acara. Iya, makanya. Kalau bisa, kalau oh iya, kalau acara mungkin. Kotak sini ya, satu. Pola doang. Paling itu di sini. Berarti mau dari sini nanti. Ini Pak.
kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah, agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses-proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh puslapor. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat belum mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah. Ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih pada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk sisi solusi yang dilakukan dan harus menjadi kasus yang diadukan. Batasan waktu kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding. Itu
yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik, sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat, karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu, yang tadi saya sampaikan, tidak seperti membalik sebuah tangan, ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Sehingga terkait haluan penyelidikan dan tahapan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk hal-hal foto dan semacam selain pembanding tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan. Jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Barreskrim memonitor ada sekitar 11 laporan. 11 laporan yang di wilayah terkait. Bang, dikit bang. Pagi semua. Agenda hari ini tuh hanya kita memenuhi permintaan dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan biasanya apa? IPAR atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Barreskrim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Barreskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Selain ijazah ada dokumen apa lagi nggak sih? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari Biasanya dari SMA, kuliah atau dari apa? kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Sudah, Jokowi. sudah datang. Sudah datang bersama kami barusan datang. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Yuk, thank you teman-teman.
persiapan lagi. Persiapan lagi. Persiapan lagi. Oh, gua ini dulu ya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Breman Atenaya. Kita akan simak visual terkini dari Barreskrim Polri, di mana hari ini di Jumat pagi, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Barreskrim Polri untuk memenuhi permintaan penyidik dalam kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Sebelumnya disampaikan bahwa kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Yakub Hasibuan, ini akan mendatangi Barreskrim Polri sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam kesempatan ini, Yakub menyatakan bahwa ia akan membawa dokumen penting, yakni ijazah asli milik Jokowi. Dan penyerahan dokumen ini, saudara, dilakukan sesuai dengan permintaan resmi dari penyidik kepolisian. Kami masih memantau, saudara, dari Barreskrim Polri, di mana sekali lagi pihak kuasa hukum dari Presiden Joko Widodo ini akan datang, ataupun sudah datang di Barreskrim Polri, saudara. Ada sekitar 4 orang tim kuasa hukum Joko Widodo yang menyerahkan ijazah asli milik Joko Widodo. Ini yang merupakan permintaan dari penyidik terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Dan saudara, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini terus menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, penyelidikan oleh Ditipidum Barreskrim Polri masih terus berlangsung. Setidaknya sementara ini sudah ada 26 orang saksi yang dimintai keterangan. Para saksi ini berasal dari berbagai latar belakang, saudara, termasuk diantaranya pelapor, kemudian staf dari UGM, kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, kemudian ada juga dari alumni SMA Negeri 6 Surakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dan saudara, kita akan coba sapa rekan kami yang ada di Barreskrim Polri saat ini. Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri. Selamat pagi, Jihan. Ya, Jihan, bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, saudara, kami masih akan mencoba menghubungi rekan kami Jihan yang ada di Barreskrim Polri saat ini. Dan seperti yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, saudara, ini adalah beberapa saat lalu ketika tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang sekiranya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ini atas permintaan juga dari Barreskrim Polri terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, bilang kedatangannya hari ini untuk memenuhi panggilan penyidik dalam penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yakub bilang bahwa ada keluarga Jokowi yang turut datang untuk membawa dokumen ijazah dan dokumen lain yang diperlukan. Kita memenuhi permintaan dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini
datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Tunjukkan biasanya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Baris Krim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Baris Krim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Kalau yang ijazah ada dokumen 8 lagi nggak sih? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari Saya dari SMA, kuliah atau dari apa? kita bawa, semua kita bawa. Saudara, kita akan kembali sapa rekan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri yang ada di Bareskrim Polri. Selamat pagi Jihan, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Ya, bagaimana dan juga saudara, benar sekali. Pagi ini baru saja kuasa hukum dari Joko Widodo, Presiden terpilih dari Indonesia ini datang ke Bareskrim Polri bersama dengan anggota keluarga dari Joko Widodo yang merupakan adik kandung dari Iriana, istri dari Joko Widodo yang bernama Andrianto, begitu ya. Ini memang merupakan ipar dari Joko Widodo dan memang kalau sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukum Joko Widodo, yakni Yaakob Hasibuan ini tadi sempat mengatakan bahwa pihaknya ini memenuhi panggilan ataupun undangan dari Bareskrim Polri untuk kemudian memberikan dokumen-dokumen dan juga ijazah asli dari Presiden ke-7 tersebut. Memang tadi Yaakob Hasibuan selaku kuasa hukum ini mengatakan bahwa pihaknya membawa dokumen lengkap begitu dan ini mungkin lengkap berasal dari ijazah SMA lalu pendidikan tinggi dan juga mungkin dokumen-dokumen lainnya. Memang kalau kita perhatikan kemarin ini juga dari pihak kepolisian telah memanggil saksi yang merupakan pengurus dari PPUA ataupun tim pembela ulama dan aktivis, yang mana satu di antaranya ini tidak hadir, yakni ini merupakan wakil ketua dari PPUA. Dan memang untuk kalau kita berbicara terkait saksi ini ada jumlah saksi yang telah diperiksa juga oleh pihak kepolisian, termasuk dari staf UGM dan juga SMA 6 Surakarta dan juga KPU Pusat maupun KPU dari DKI Jakarta. Terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang kemudian dilaporkan juga langsung oleh sang Presiden ke-7 tersebut. Sang Presiden ke-7 tersebut ini masih ataupun masih berlangsung. Maka dari itu ini kami juga masih menunggu akan seperti apa penyerahan dokumen-dokumen asli dari Joko Widodo tersebut. Apakah akan ada saksi-saksi baru yang diperiksa atau bagaimana, ini memang kami akan masih terus menunggu. Begitu Bremana. Ya, kalau untuk siapa saja pihak keluarga dari Jokowi yang datang ini dari siapa saja, kemudian apakah mereka juga selain membawa dokumen ijazah asli juga akan diperiksa oleh penyidik? Ya, Bremana dan juga saudara, memang kalau sesuai dengan informasi yang kami dapatkan untuk anggota keluarga dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang hadir ataupun membawa dokumen
ijazah asli dari Joko Widodo ini memang informasinya ada satu begitu ya, yakni Wahyudi Andrianto yang merupakan ipar ataupun adik kandung dari Ibu Iriana. Dan selain itu memang tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum yakni Yakub Hasibuan dan juga timnya, dan sejauh ini memang untuk siapa saja yang hadir, kalau anggota keluarga ini baru dari adik ipar dari Joko Widodo yakni Wahyudi Andrianto tersebut, dan juga didampingi oleh pengacara ataupun tim kuasa hukum. Dan memang sejauh ini kami akan menunggu informasi lebih lanjut setelah pemeriksaan dari dokumen-dokumen yang dibawa oleh adik ipar dari Joko Widodo akan seperti apa, karena kalau kita ingat bahwa sebelumnya ini sempat disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo ini menyatakan bahwa nantinya ijazah dari Joko Widodo ini akan diperiksa ataupun diuji lab 4, dan memang jika memang uji ini terbukti valid, nantinya pemeriksaan yang sudah diselidiki sebelumnya ini akan dinyatakan gugur, ataupun memang kalau kita sudah ketahui bahwa sebelumnya dari Bareskrim Polri ini sudah memeriksa 9 ataupun untuk capaiannya ini dinyatakan sudah sampai 90% begitu ya, menyelidiki ijazah dari Joko Widodo. Tetapi memang jika nantinya uji lab 4 ini terbukti tidak valid ataupun valid, ini nanti akan yang menjadi penentu utamanya, begitu Bremana. Baik, kemudian memang hari ini agendanya adalah pemanggilan dari kuasa hukum Jokowi, dan juga ada satu keluarga Jokowi yang datang ke sana untuk memberikan dokumen. Namun Jihan, apakah hari ini juga ada agenda untuk pemeriksaan saksi lainnya? Ya Bremana, kalau untuk hari ini memang informasinya hanya dari pihak keluarga Joko Widodo tersebut, yakni Wahyudi Andrianto yang merupakan ipar begitu ya dari Joko Widodo, karena memang sebelumnya di hari kemarin ini sudah ada pemeriksaan 4 saksi yang merupakan anggota ataupun pengurus dari TPUA ataupun tim pembela ulama dan aktivis. Dan memang ini karena sudah dilaksanakan kemarin, hari ini waktunya dari keluarga Joko Widodo untuk kemudian memberikan keterangan dan juga diperiksa terkait ijazah yang akan diberikan oleh pihak keluarga dari Joko Widodo. Dan kalau kita berkaca dari hari kemarin ini memang ada 4 orang saksi yang diperiksa dari TPUA, yakni Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Kurnia, lalu ada juga Rizal Fadilah yang merupakan wakil ketua TPUA, namun memang dirinya ini tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung. Informasinya ini seperti itu. Dan kalau kita berbicara terkait tudingan ijazah palsu dari Jokowi, ini memang dilaporkan langsung oleh Joko Widodo sendiri, dan sampai saat ini informasinya sudah ada 26 saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan memang kami akan masih menunggu akankah ada saksi-saksi baru yang bermunculan, dan apakah hasil dari uji lab 4 nantinya akankah ini membuktikan ijazah Jokowi dinilai asli ataupun malah membuktikan dari pihak pelapor. Begitu Bremana. Baik, terima kasih rekan Jihan Jufri dari Bareskrim Polri. Kami akan nanti update kembali informasi dari sana. Selamat bertugas kembali. Saudara jangan beranjak, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Kami hanya melaksanakan pelayanan kepada pendumas yang ada di Bareskrim, yaitu TPUA. Inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Bang.
Bang, dikit bang. Pagi semua. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan biasanya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Bali hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Barreskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Selain ijazah ada dokumen apa lagi sih? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari Saya dari SMA, kuliah atau dari apa? kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Sudah datang. Sudah datang bersama kami barusan datang. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Yo, thank you teman-teman. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita akan kembali pantau situasi terkini di Barreskrim Polri terkait dengan kedatangan dari kuasa hukum dan juga keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hari ini akan menyerahkan ijazah asli milik Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus ataupun dalam penyelidikan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Tadi disebutkan bahwa ada satu keluarga Jokowi yang juga hadir langsung dari Solo, tentunya untuk membawa ijazah asli yang dimaksud, karena jika ijazah tersebut dikirimkan melalui ekspedisi, ini sangat beresiko karena dokumen tersebut adalah dokumen yang sensitif tentu saja, dan ini menjadi barang bukti ataupun barang yang akan membuktikan apakah tudingan ijazah palsu dari pelapor ini terbukti atau tidak. Dan tentunya saudara, dari kasus penyelidikan dugaan ijazah palsu ini sudah ada 26 orang saksi yang diperiksa dari sejumlah pihak, baik ini dari pihak sekolah, kemudian pihak universitas dan juga dari pihak pelapor. Sementara terkait dengan penyelidikan di Surakarta sendiri, saudara, sebelumnya Barreskrim Polri juga sudah mendatangi untuk mengupdate bagaimana uji 7 ijazah dari rekan mantan Presiden Joko Widodo. Hasil sementara dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, saudara, itu sudah membandingkan dengan ijazah-ijazah dari sejumlah teman sekolah dan juga kuliah Jokowi berdasarkan aduan dari tim pembela ulama dan aktivis yang beberapa waktu lalu mendatangi UGM dan kediaman Jokowi. Barreskrim membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah dari teman sekolah dan kuliahnya yang mayoritas berada di Solo dan Yogyakarta. Sejauh ini 31 saksi dan 7 ijazah yang dijadikan pembanding. Selanjutnya polisi menunggu hasil uji laboratorium forensik atas ijazah Jokowi. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur,
Masuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Dan Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ketiga orang saksi ini antara lain Damai Hari Lubis, Kurnia, dan Rustam Effendi. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa 3 anggota tim pembela ulama dan aktivis yang diduga melakukan pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi, yaitu Damai Hari Lubis, Kurnia, dan juga Rustam Effendi. Pemeriksaan dilaksanakan mulai pukul 9 pagi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan pendalaman dan mempelajari keterangan dari saksi tersebut. Selain 3 orang pengurus dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, penyidik dari Polda Metro Jaya juga telah menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah. Namun Rizal tidak hadir dalam pemeriksaan ini. Juru bicara TPUA Rahmat Himran bilang Rizal Fadilah mengalami kecelakaan sehingga berhalangan hadir untuk memenuhi panggilan polisi. Sini dan. Sini dan. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia. Dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Saudara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan bilang kedatangannya hari ini untuk memenuhi panggilan penyidik untuk penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yakub bilang ada keluarga Jokowi yang turut datang untuk membawa dokumen ijazah dan dokumen lain yang diperlukan. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Baris hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Selain ijazah ada dokumen apa lagi nggak sih? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari. Saya dari SMA, kuliah atau dari apa? Kita bawa, semua kita bawa. Dan saudara, tadi adalah pernyataan dari kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, yang datang bersama pihak keluarga dari Joko Widodo, yaitu Wahyudi Andrianto, yang merupakan adik ipar Jokowi. Dan tadi memang ada dokumen berupa ijazah asli milik Joko Widodo yang dibawa langsung dari Solo. Tentunya ini untuk memenuhi panggilan dari penyidik yang memang sebelumnya meminta agar ijazah tersebut dibawa untuk bisa diperiksa dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dan saudara, demikian breaking news. Saya Breman Atenaya. Sampai jumpa.
pertanyaan hal yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu nih ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah Anda juga sebagai pihak terlapor siap begitu untuk dimintai keterangan dan melakukan proses-proses selanjutnya? Karena ini kan laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal begitu. Iya, artinya gini, kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang, kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu, dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sinarta. Nah, kalau ternyata asli, ya nanti kita lihat aslinya seperti apa, baru kita cek juga. Saya tetap punya hak untuk mengecek, karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik, dia adalah Dewan Pengarah dan Antara, dia bukan rakyat biasa, jadi tetap harus. Tapi kalau sekali lagi, kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Ya gitu, jadi sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gadjah Mada yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan kok bisa kayak gitu asli? Enggak ada lembar pengesahannya, enggak ada lembar pengujiannya. Nama dosen pembimbingnya salah, yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji. Tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian bahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi nggak apa-apa Mbak, tapi kita objektif aja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar. Kalau nanti tidak, ya saya akan bilang tidak. Dan kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu memang asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja, sampel aja sebenarnya. Kalau dari dulu ditunjukkan, sudah selesai dari dulu lah, nggak merepotkan banyak orang. Gitu. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Barreskrim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan udah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklasifikasi tadi. Mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak menunjukkan ijazah, kok mereka malah sekarang malah jadi repot. Itu Mbak Audrey. Jadi kalau dari awal sekali lagi tidak bikin gaduh dengan sendirinya, ya tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan kecepatan kinerja dari penyidik? Nah, kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya. Laporan TPUA itu sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya, jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember. Jadi tapi saya tetap appreciate ya. Saya tetap memberikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal, Barreskrim, Mabes Polri yang telah melakukan itu. Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha kemudian untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan, baik itu skripsi, apalagi ijazah. Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9% itu palsu, maka nanti kita perlu memperbandingkan. Tidak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja. Ya, kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati. Hasilnya itu mau banding lagi katanya, mau diuji lagi begitu. Apakah ini tidak keberatan bagi pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Ya, kalau untuk kami tentunya kita kembalikan kepada pihak independen dalam hal ini Puslapor Polri. Karena kalau soal pendapat, kita semua punya pendapat masing-masing dan kita semua juga punya versi ahli masing-masing gitu ya. Sehingga tidak akan pernah ada jalan penyelesaiannya. Nah, untuk itu memang terbaik adalah kita kembalikan kepada Puslapor Polri, sebuah lembaga yang memang memiliki kewenangan dan sudah menjalankan tugasnya berpuluh-puluh tahun ya. Yang tadi saya bilang untuk perkara-perkara yang jauh lebih pelik dari ini ya, mata uang palsu dan segala macam, mereka punya kemampuan dan juga sudah ilmunya juga multidisiplin ya. Jadi kita ikuti saja yang lembaga objektif ini gitu. Cuma mungkin saya mau sedikit tambahkan Mbak, saya juga ingin menegaskan dari Mas Suryo nih. Awalnya ini kita bicara soal ijazah
yang dituduh palsu kan begitu. Dan tiga jangan lari dulu ke skripsi. Jadi statement awalnya ada soal ijazah palsu ya, dan ada beberapa yang membuat versi masing-masing ya. Saya tetap tidak akan menyebut siapa terlapor ya, tapi ada satu versi yang bilang bahwa ijazah ini sebenarnya punya sepupunya Pak Jokowi dengan metode menggunakan aplikasi tertentu merubah foto. Ya, itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kedua, ada lagi versi yang bilang berdasarkan ilmu kedokteran bisa melihat dari bentuk mata, ciri-ciri tubuh bahwa ini bukan ijazah Pak Jokowi, fotonya berbeda. Nah, ada versi kedua. Ada versi ketiga juga yang bilang bahwa ini tidak ada tes Syumuramin pada saat itu di ijazah. Ya. Nah, ini semua kan harus kita uji dulu nih terkait dalil ijazah dulu. Jangan lari-lari ke skripsi dulu nih. Apakah tiga dalil itu bisa dipertahankan? Ya, apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya. Kami sendiri punya versi-versi yang berbeda ya, bahwa dalil-dalil yang disampaikan itu tidak tepat gitu ya. Karena misalnya itu font Times New Roman sudah dikenal dalam dunia percetakan sejak tahun 30-an di Eropa, di Indonesia ini sekitar tahun 70-an. Jadi dan ijazah pun selama ini kan bukannya di print tapi dicetak gitu. Tapi biarlah itu nanti dalil-dalil itu sendiri juga. Makanya kami tidak mau juga berdebat kusir, biarkan nanti lembaga independen yang akan menguji ya. Terus kedua tadi Mas Suryo menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara karena beliau sebagai pengawas di Danantara. Saya pikir nggak tepat ya, karena pengawas atau penasehat di Danantara itu bukan kategori pejabat negara ataupun pejabat publik ya. Itu silakan lihat di undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian, jelas sekali apa definisi pejabat negara, pejabat publik ya. Dan satu gambaran contoh mudah yang bisa dicerna masyarakat, gampang saja. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin itu kan juga merupakan organ di Danantara sebagai penasehat. Apakah itu dianggap pejabat publik, pejabat negara? Kan bukan gitu ya. Jadi saya pikir juga argumentasinya harus lebih tepat lah. Ya, jangan digebyah-uyah. Nanti masyarakat semakin bingung. Bahwa membela diri silakan saja, saya hormati ya. Saya juga kita tanyain hal ini ya ke Mas Roy. Ya, tapi mungkin lebih proper lah argumennya. Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa kalau soal pejabat negara nanti kita uji, yang jelas tidak layak lah menggunakan pasal 27 yang mengaku sebagai rakyat biasa. Itu aja gitu. Kemudian kalau soal ijazah itu sama. Apa yang kami uji itu adalah apa yang diposting dan dinyatakan asli oleh seorang kader yang waktu itu dia jelas betul menyatakan itu asli. Dan itu adalah cukup similar dengan yang sudah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta. Bahwa kemudian nanti misalnya dikatakan, oh ijazahnya bukannya gitu. Nah, berarti nanti kita lihat siapa yang kemudian sudah mempublikasikan, mentransmisikan, kemudian melakukan pengubahan terhadap ijazah yang tadi disebut asli itu. Itu aja, jadi gunakan juga pasal-pasal di ITE itu dengan benar. Jangan kemudian pasal 32, 35 yang... Jadi perdebatan ini menurut Mas Roy masih panjang ya Mas Roy ya? Iya, karena kan kita berdebat dengan ilmiah, Mbak. Kita berdebat dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak sekedar naratif. Meskipun polisi juga sudah menyelidiki? Bagus, nggak apa-apa. Ayo kita hormati kepolisian untuk melakukan itu, dan hasilnya nanti makanya perlu kita lakukan diskursus bersama. Kalau perlu ada tim independen yang kemudian nanti juga melakukan penilaian atau dari kampus yang kemudian nanti menguji secara ilmiah. Karena kan juga kita tahu lah, gitu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian sudah merasa lebih tinggi atau lebih tim independen ini yang Mas Roy maksud seperti apa? Independen itu artinya ya mungkin dari berbagai kampus atau mungkin juga bisa kita minta lembaga internasional juga bisa. Tapi kalau hasil dari kepolisian itu nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, saya hormati kok. Gitu. Saya menghormati hasilnya. Tapi kalau ternyata lagi-lagi ya, saya bicara skripsi karena kalau skripsi saya nggak pegang primary evidence. Kalau ijazah kita tunggu nanti. Kalau ijazah kami pun sudah pegang primary evidence, izinkanlah juga kita untuk ngecek. Jadi tadi tetap pada statement semula. Kalau itu nanti ternyata beda, ya kita tetap bilang itu beda fotonya. Sudah kita uji pakai ELA, error lighting analysis, kita uji pakai face recognition dan face comparison. Itu Mbak. Mas Roy, terima kasih Bang Rifai, terima kasih informasinya. Terima kasih Bang Rifai, terima kasih Mbak Udri, terima kasih juga Kompas TV. Sama-sama Mbak, terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas. Yuk, terima kasih. Setelah ini Saudara, Tifal Solesa, rekan saya akan kembali dengan informasi dan perbincangan dari angka pengangguran bulan Februari naik menjadi 7,28 juta orang dibanding tahun sebelumnya.